Saya berangkat ke Amerika sendirian. Kalau kita ngomongin Garmin, itu kan biasanya nih yang ada di otak kita tuh jam tangan atau ya paling enggak alat navigasi lah. Tapi gue baru tahu ya sekarang ini ternyata Garmin itu jauh lebih besar dari itu. Karena kemarin gue ngeliat info kalau Garmin ternyata dia punya produk macam-macam ya, selain buat olahraga ada juga yang buat industri kayak kelautan, atau bahkan mereka juga bikin instrumen atau peralatan buat di kokpit pesawat terbang. Luar biasa. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Jadi ngomong-ngomong soal Garmin, gua mau say thanks ya buat Garmin Indonesia yang sudah mengundang kami Droid Line untuk datang ke acara anniversary-nya Garmin Internasional kemarin bulan Mei, dan gua minta tolong itu Mang Elan buat berangkat biar lebih enak. Mang, habis balik Mang. Jadi acaranya kemarin Garmin itu di mana? Di Babelan. Babelan, Kansas City Rom nih, lihat kace nih. Wih, gaya banget ya. Jadi gue minta tolong Mang Elan jalan ke sana karena memang Mang Elan ini spesialisasi emang ya. Kalau untuk rute-rute yang jauh itu biasa Mang Elan. Lu udah berapa kali Mang ke Amerika? 5 kali. Luar biasa, 5 kali lu. Doyan apa gimana sih Mang? Ya pulang kampung. Oh, pulang kampung. Jadi kemarin lu jalan ke sana sendirian dari Indonesia apa gimana? Nah itu, gue kemarin harusnya berangkat bertiga. Nah, karena visa gue terlambat, akhirnya yang harusnya berangkat bertiga sama Mbak Chandra, product manajernya Garmin Indonesia, dan Mas Uyung dari Detik, itu berangkat duluan di Selasa pagi. Nah, gue Selasa malam berangkat nyusul sendirian. Oh, malamnya berarti nyusul sendirian, gak nyasar tuh ya? Kagak nyasar lah, santuy Amerika mah. Hebat banget. Dan gue dapet oleh-oleh nih. Mantep. Kelvin Herrera. Kenal nggak lu? Enggak, dia yang kenal gua kalau gua kenal Gitu. dia. Oke. Dan akhirnya sampai juga di Kansas City. Lumayan capek. Sekarang mau ambil bagasi, habis itu ke hotel. Sampai juga di hotel di Overland Sheraton Kansas City. Tidur ah. Oke, jadi hari pertama itu ya di sana 20 menit setelah nyampe di hotel, kami langsung ke acara dinner ini bareng Presiden dan CEO Garmin, Cliff Pemble. Ini orang spesial ya. Sebelum dinner, Cliff Pemble ini ngasih presentasi ngejelasin apa itu Garmin. Garmin sendiri udah berdiri sejak tahun 89, ini udah lama banget, dan di 2024 ini Garmin sudah beroperasi selama 35 tahun. Sampai sekarang sekitar itu ada 20 ribuan lah pekerja di Garmin di seluruh dunia termasuk Indonesia, termasuk juga yang ada di Kansas City itu ada 4.000 orang markasnya mereka di sana. Adapun segmen produk yang diproduksi sama Garmin itu ada buat perlengkapan fitness, outdoor, marine atau kelautan, aviation, penerbangan, dan juga otomotif. Bangun kepagian, jam 3 pagi sudah bangun, dan akhirnya bingung mau ngapain. Terus habis mandi coba jalan-jalan keluar, lihat-lihat sekitar hotel. Ya suasana sejuk, 15 derajat di luar, nggak terlalu dingin. Next, di hari kedua setelah sarapan itu kita diajak ke headquarter Garmin Internasional, atau mereka nyebutnya itu kampus Garmin yang ada di Olathe, Kansas ya. Jaraknya itu dari hotel tempat nginep nggak terlalu jauh, jadi naik bis itu sekitar 20 menitan.
Nah, di luar bayangan perkiraan kita sebelumnya, ternyata kawasan gedung HQ Garmin Internasional itu luas banget. Setidaknya ada 3 bangunan besar dengan masing-masing punya halaman yang luas. Terus ada tamannya juga, ada rumputnya yang hijau-hijau, enak banget. Markas Garmin ini menempati lahan sekitar 43 hektar dengan fasilitas dan gedung itu ada 18 hektar. Dari 3 bangunan besar tersebut itu mencakup ada bangunan utama, terus ada bagian manufacturing dan distribusi, dan juga ada laboratorium buat ngetes produk-produk Garmin. Nah, begitu sampai kita langsung diajak keliling melihat bagian pusat manufacturing dan distribusi atau mereka nyebutnya warehouse ya. Di situ kita bisa ngelihat gimana produk-produk Garmin itu dibikin dan dikemas dengan berbagai peralatan yang canggih-canggih banget. Semuanya serba otomatis buat didistribusiin langsung ke kita-kita nih para konsumen. Nah, kita juga sempat diajak keliling ke bagian laboratoriumnya Garmin, ngelihat gimana sih produk Garmin itu diuji secara detail dengan data-data yang akurat, termasuk ada juga tes durabilitas atau ketahanan standar militer ya kayak drop test. Tapi sayangnya itu kita nggak bisa banyak ngasih banyak visual karena terkait regulasi dan privasi dari Garmin sendiri. Nah, sebelum lanjut keliling lagi, kita juga sempat ngedengerin presentasi dari beberapa orang yang menjelaskan produk-produk yang ada di line up-nya Garmin. Salah satunya presentasi dari David Lammersmeis, ini manajer wellness product management yang menjelasin di segmen fitness ya, beberapa fitur yang di highlight buat nunjang kegiatan olahraga atau fitness kayak sleep coach, sleep tracking, body battery energy monitoring, stress tracking, HRV status, pulse ox, intensity minutes, dan fitness age. Di segmen fitness ini Garmin punya smartwatch buat fitness tracker kayak Venu 3S atau index scale and blood pressure monitor. Ada juga buat lari ya kayak Forerunner 965, Forerunner 265S, HRM Pro Plus, dan HRM Fit. Buat yang suka sepedaan juga ada kayak H840, Varia RCT 715, Speed Sensor 2, dan Rally RS 200. Kalau mau sepedanya di indoor itu ada Tacx Neo Bike Plus, Tacx Training App, dan ada Tacx Neo 2T Smart Trainer. Nah, untuk segmen marine, Garmin juga punya perangkat buat nunjang pelayaran dan kelautan. Ini cocok ya buat yang punya speedboat pribadi misalnya nih. Ada GPS Map 9000 mfds, GMR Phantom Open Array, Reaktor Autopilot, Ship Deep Water Sonar buat mengukur kedalaman laut, ada Surround View, dan Ampere Boost Digital Switching. Buat yang suka mancing di laut, ada juga perangkatnya dari Garmin, ada Force Kraken Trolling Motor yang bisa mandu pemancing dalam mendeteksi lokasi mana yang banyak ikannya. Nah, dari perangkat ini kemudian nanti bakal divisualisasiin melalui EcoMap Sharp Lotters with Live Score Sonar. Saatnya makan siang. Oke, setelah makan siang kita kembali diajak beraktivitas lagi ya. Kali ini semua media diajak nyobain flight simulator buat merasakan gimana rasanya menjadi pilot. Kita masuk ke dalam sebuah ruangan yang dilengkapi dengan pesawat simulator. Ada perangkat Garminnya di situ ya di dalamnya, dan terdapat screen besar untuk memvisualisasikan pas terbang. Selain itu kita juga mencoba main golf simulator ya dengan teknologi milik Garmin dan perangkat untuk mengukur pukulan stick golf. Maka muncul data-data kayak gini. Nah, setidaknya ini ada 3 produk Garmin buat olahraga golf ya. Ada smartwatch Approach S70 series, Approach Z82, ini perangkat untuk mengukur jarak jangkauan secara tepat ke pin. Terus ada juga Approach R10 buat monitor peluncuran bola golf. Nah, mengakhiri kegiatan di hari kedua, kita diajak makan malam barbecue yang katanya makanan favorit di Kansas City nih. Sebelum makan, ada sedikit penjelasan juga dari Brad Frankel mengenai beberapa produk di segmen outdoor. Nah, di segmen outdoor ini Garmin punya smartwatch yang dilengkapi solar panel buat baterainya. Contohnya kayak yang Fenix 7 Pro series ini terkenal banget. Terus ada Enduro, ada Instinct 2 series. Untuk komunikasi emergency ketika olahraga di outdoor, Garmin juga punya perangkat kayak InReach Mini 2, InReach Messenger, dan GPS Map 67i yang semuanya menggunakan teknologi komunikasi satelit.
Buat penyelaman ada desain MK3 series, desain T2 transceiver, desain G1 Solar Ocean Edition, dan Subwave Underwater Communication. Di segmen otomotif ada beberapa produk yang di highlight, contohnya kayak buat nunjang olahraga ekstrim semacam Rally Dakar atau off-road, ada Trad series, ada Zumo XT2 GPS buat sepeda motor dengan layar 6 inci, dan ada Dashcam series. Start it up. Mengawali kegiatan di hari ketiga, kita mendengarkan presentasi dari Dan Lin selaku Senior Director Aviation Sales and Marketing yang menjelaskan segmen aviasi atau penerbangan. Di segmen ini jadi pembahasan yang menurut kita itu paling menarik karena kita jadi tahu ya kalau Garmin ternyata punya perangkat untuk penerbangan. Nah, untuk aviasi ini contohnya kayak G5 Connection, GPS, radar, flight decks, flight control, dan sistem communication. Sejauh ini semua perangkat tersebut itu digunakan di pesawat-pesawat bisnis dengan kategori ukuran pesawat kecil ya, kayak pesawat jet, pesawat jenis eksperimental yang ada baling-balingnya di depan, atau helikopter. Nah, di Indonesia sendiri baru pesawat milik 8 aja nih yang udah pakai perangkat dari Garmin. Di segmen aviasi ini Garmin juga udah bikin terobosan dengan ngembangin teknologi baru Autoland. Ini sih teknologi yang keren banget ya, bisa mendaratkan pesawat dengan otomatis secara otonomus. Pastinya ini berguna banget pas emergency atau mau pendaratan darurat. Cuma fitur ini baru diterapkan di jenis pesawat kelas bisnis aja, dan sampai saat ini udah ada 775 pesawat yang punya fitur satu ini. Tahun 2011 fitur ini mulai dikembangin, kemudian di 2014 dimulai penerbangan pertamanya dengan fitur Autoland, kemudian di 2019 akhirnya resmi dirilis, diluncurin, dan di tahun 2020 udah ada 1000 pesawat mendarat dengan fitur Autoland dari Garmin ini. Luar biasa. Selesai dengerin presentasi, terus kita lanjut berangkat ke hanggar milik Garmin buat melihat langsung pesawatnya dengan perangkat Garmin di dalamnya dan diajak terbang juga. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, had a real late night, woke up with my head spinning out Nashville. It's been mad real, I need sunglasses, I need Advil. I like fake boobs, and my cash real. I like first place, you're in last still. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Pengalaman pertama naik pesawat kecil, deg-degan, tapi asik. Turbulensinya cukup berasa, tapi kayaknya lebih tenang naik pesawat kecil ini daripada naik pesawat gede. Sungguh menyenangkan. Ya, ini dia pesawatnya. Ini dia pilotnya. Pilotnya. Kondekturnya. Oh, ini keneknya. Oke. Nah, di dalam hanggar juga dipajang nih mobil mewah dari BMW yang di dalamnya menggunakan head unit canggih dari Garmin. Terdapat sebuah layar persegi panjang di belakang setir sebagai kontrol utama, monitor di depan kursi penumpang samping supir, dan 2 monitor lagi ada di kiri dan kanan kursi belakang. Ada banyak fitur nih yang disematin seperti buat entertainment, nonton film di Netflix atau Disney, main game dengan gamepad, kontrol sistem audio, dan macam-macam. Semua layarnya ini udah touchscreen, responsif, dan perangkat ini masih dalam tahap kembangan, baru bakal dirilis 2026 mendatang. Dan sebagai acara penutup, sorenya kita diajak nonton pertandingan olahraga baseball yang merupakan salah satu olahraga favorit di Amerika. Kali ini pertandingan antara tuan rumah Kansas City Royals lawan Oakland Athletics, dan ini jadi pengalaman pertama kami buat nyaksiin pertandingan baseball secara langsung di lapangan yang megah dengan penonton yang meriah. Dan selesai pertandingan dimeriahkan juga dengan pesta kembang api yang udah jadi tradisi mereka dengan sebutan Friday Fireworks. Nah, itu dia tadi cerita singkat perjalanan kami. Bukan kami sih, Bang Elan ya. Iya. Gue mah di sini cuman bacain doang loh, yang enak jalan-jalan emang ya. Iya. Jadi
So far enak ya, puas. Ya puas, pengalaman yang tak terlupakan. Apalagi itu naik pesawat ya. Nah, itu. Perlengkapan Garmin, terus juga nonton baseball ya. Oke, gua sih kalau ke Amerika ya pengennya nanti nyobain nonton NBA mang, basket mang. Baseball juga seru, tapi gua pengen nonton NBA dan mudah-mudahan nanti Garmin ngundang kita lagi. Amin. Next, ada ini ya mang, ada tugas lagi nih. Oh serius? Lo belum capek kan mang? Santai. Kalau bisa setiap bulan lo jalan ke luar negeri ya. Jadi lo persiapkan dari sekarang karena mungkin ya insya Allah bulan depan kalau tidak ada halangan, jadi gua akan menugaskan lo mang untuk jalan-jalan ke Taiwan. Siap? Siap. Oke, tungguin videonya.